Shalom jemaat yang terkasih. Bagaimana kabar Anda? Tidak terasa, kita sudah ada di minggu yang kedua di bulan Desember di tahun 2020. Tahun persatuan dan percepatan. Bagaimana? Apakah Anda dan keluarga Anda sudah mengalami tahun persatuan dan percepatan itu dan janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Anda? Jika belum, masih ada sisa waktu. Sampai akhir tahun ini, saya percaya Tuhan bisa lakukan hal-hal yang bahkan kita tidak pikirkan, yang tidak Anda mungkin harapkan, dan itu bisa terjadi karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup membuat mujizat. Ibadah dan Connect Group masih dijalankan secara online. Apabila Anda ingin tergabung dalam Connect Group online, Anda dapat menghubungi nomor WA yang tertera di layar Anda. Apa itu Connect Group? Connect Group adalah pelayanan pengembalaan melalui kelompok-kelompok kecil atau kelompok sel di Gereja Mawar Sharon. Anda akan menemukan keluarga rohani Anda di sana dan bertumbuh bersama-sama. Bagi Anda yang memiliki pergumulan doa dan ingin didoakan, Anda dapat menuliskan permohonan doa Anda melalui gms.church/form. Ada para pendoa yang siap berdoa bersama-sama dengan Anda. Dan hari ini perjamuan kudus akan dilakukan sebelum firman. Oleh karena itu, Anda bisa persiapkan roti dan air anggur di rumah Anda masing-masing. Dan persembahan adalah bagian daripada ibadah kita. Oleh karena itu, kita mau memberikan persembahan, Anda bisa melakukannya dengan cara mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube GMS Church supaya Anda tidak ketinggalan acara-acara ibadah-ibadah yang diadakan di GMS Surabaya Barat untuk pertumbuhan rohani kita bersama. Mari kita berdoa buat ibadah kita hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh menghampiri-Mu lewat ibadah ini. Tuhan, dengan hati yang haus, hati yang lapar, kami mau hampiri Engkau. Dan biar Tuhan sungguh-sungguh disukakan dengan ibadah kami hari ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Engkau Roh Kudus menjamah setiap kami dan mengubahkan kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat hari ini dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah. God bless you. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom, sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita puji Dia dengan segenap hati. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing.
truth and grace and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love and wonders of His love and wonders of His love. Joy, joy, speak up a joy, no more flowing well, no tongue can tell. Joy, speak up a joy, rises in my soul, never lets me go. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Woo. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permalukan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia. Oh, oh, yeah. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Lahir Raja mulia. Sama katakan bangsa bangkitlah. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema,
Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan sekali lagi. Oh, pujilah Kau Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Kami siap menyembah-Mu. Masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan segenap hatimu. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari angkat pujian bagi Dia. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku, seumur hidupku. Segala hormat kami Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita rapatkan dan sembah Dia. Kami menyembah Kau seumur hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat dan syukur kami hanya bagimu Tuhan. Di dalam rabaya senabala karalabai sirene meria rabaya sare. Hormat bagimu, rabaya shakele rabaya rabo. Kirana rabaya shade, kirana rabaya shade, kirana rabaya sho. Layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Terima segala pujian kami, sembah kami bagimu, hormat kami bagimu. Allah yang setia dan benar. Rabaya shadarabaraya. Kirarabarabaya shade. Kami sembahmu, kami pujimu Tuhan. Kau layak. Kirarabarabaya so. Glory bagi anak domba, glory bagi anak domba. Kirarabarabaya se. Kirarabarabaya so. Dengan segenap hati kami menyembah Tuhan. Kirarabarabaya so. Segenap jiwa kami menyembah. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak
Kami menyembah-Mu Tuhan seumur hidup kami, karena kasih setia-Mu yang sangat ajaib di dalam kehidupan kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya di dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau bukan hanya Allah yang ada di surga, tetapi Engkau sudah rela turun ke bumi ini untuk menjadi juru selamat bagi kami semua. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu begitu ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, seperti yang Engkau perintahkan bagi gereja-Mu Tuhan untuk melakukannya. Karena itu hamba minta Tuhan, Kau kuduskan waktu ini Tuhan. Kuduskan juga unsur-unsur perjamuan yang sudah ada di tangan masing-masing Tuhan. Supaya roti dan air anggur ini menjadi lambang dari tubuh dan darah Yesus setiap kali kami memakan dan meminumnya. Maka kami bersatu di dalam kematian Kristus dan bangkit di dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, Kau hadir Tuhan, hadir di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, lawat mereka dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga setelah perjamuan kudus ini, iman kami semakin dikuatkan, komitmen kami kepadamu Tuhan semakin ditambah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pegang roti dengan tangan kanan kita, dan mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Roti ini melambangkan pengorbanan Kristus bagi kita sekalian. Bahwa Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan bahkan Dia rela mengalami luka-luka pada sekujur tubuhnya. Di mana firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya maka kamu sudah disembuhkan. Dia begitu ajaib pengorbanannya. Karena itu mari kita bersama-sama mengucap syukur. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita dan kita katakan terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan anggur dengan tangan kanan kita. Mari kita angkat melebihi kepala kita masing-masing. Perjamuan kudus ini bukan hanya untuk mengingat korban Kristus bagi kita sekalian, tetapi juga untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita kembali bahwa sebagai umat tebusan, hidup kita diikat di dalam sebuah perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal. Oleh karena di perjanjian itu dimeteraikan oleh darah anak domba Allah yang kudus dan kekal dan yang hidup. Bukan darah hewan domba, tetapi darah anak domba Allah. Karena itu, perjanjian ini membuat saudara dan saya tidak lagi hidup di dalam keraguan-raguan, ketidakpastian. Tetapi oleh karena perjanjian itu dimeteraikan dengan darah yang kekal, maka saudara dan saya bisa berkata bahwa firman Allah di dalam Yesus, segala janji Allah itu ya dan amin. Tidak ada yang katanya moga-moga, tetapi semua ada di dalam kepastian karena darahnya kekal selama-lamanya. Tuhan sungguh mengenal siapa kepunyaannya. Oleh karena perjanjiannya dimeteraikan darah anak domba Allah.
Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena sudah terbukti begitu besar kasih-Nya atas kita. Mari kita juga angkat hati kita. Buatlah komitmen yang baru untuk hidup lebih mengasihi Tuhan. Untuk hidup lebih taat kepada Tuhan. Biarlah komitmen yang baru ini mengikat perjanjian, memperkuat perjanjian yang terikat antara kita dengan Tuhan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, lawat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan hamba juga percaya bahwa firman-Mu akan digenapi. Kalau ada yang sakit oleh bilur-bilur Yesus saat ini juga disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedang bimbang hatinya boleh dikuatkan kembali bahwa di dalam Tuhan tidak ada kata moga-moga, tetapi iman kami semua ditegakkan di dalam perjanjian yang dimeteraikan oleh darah anak domba yang hidup dan kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, lawat anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Damai sejahtera-Mu Tuhan dan Roh Kudus-Mu Engkau curahkan, Engkau limpahkan atas kehidupan anak-anak-Mu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan berhenti untuk mengucap syukur, terus mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ini semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat
rajaku. Bapa dan rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Di penghujung tahun ini, menjelang tahun yang akan datang, kami tidak mau jatuh bangun lagi. Kami mau mengasihimu dan memuliakanmu sebab Engkau tetap adalah Bapa dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih untuk kebaikan-Mu. Sampaikan sabda-Mu, beri kami pengajaran yang keluar dari hati Kristus. Roh Kudus bekerjalah di hati jemaat-Mu yang tercinta. Sembunyikan hamba di balik salib. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita langsung belajar firman Tuhan, ambil Alkitabnya dan catatan khotbah. Saya beri judul pembahasan hari ini, Jatuh Bangun Rehabeam. Rehabeam, anak Salomo, cucu Daud. Raja ketiga bangsa Israel. Kita buka 2 Tawarik. Raja keempat ya, bukan raja ketiga. Saul, Daud, Salomo, baru Rehabeam. 2 Tawarik pasal yang ke-12. Ayat pertama sampai 16. Jatuh bangun Rehabeam, supaya kita bisa belajar tentang up and down kita sendiri. Supaya kita jangan jatuh bangun lagi di penghujung tahun ini, menjelang tahun yang akan datang, kita bisa berjalan secara stabil dan konsisten di dalam Tuhan. Ayat pertama, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak, Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ayat pertama, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Wah, bad news. Cucu Daud, Rehabeam ini meninggalkan hukum Tuhan. Beginilah kronologi kejatuhan. Tidak pernah orang itu jatuh dalam semalam. Dia nggak meninggalkan Tuhan sama sekali loh ya. Kalau kita baca sekali lagi, Rehabeam beserta seluruh Israel, karena bagaimana pemimpinnya ya diikuti rakyatnya. Meninggalkan hukum Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan, tapi meninggalkan hukumnya terlebih dahulu. Hati-hati dengan jalan kompromi. Yang perlu kita waspadai bukanlah jalan dosa saja, karena dosa itu biasanya bertelur dulu. Selalu ada butiran, dimulai dengan benih. Benih itu namanya kompromi. At some point, pada waktu kekuasaannya semakin teguh, kerajaannya makin kokoh, dia makin sukses sebagai raja, dia semakin berhasil dalam karirnya, Rehabeam berubah setia kepada Tuhan. Dia mulai tidak perlu agama, gitulah bahasa orang dunia. Tapi kalau kita kan bukan roh agamawi. Dia gak perlu kerohanian. Udahlah gak usah gini-ginian, gak doa, saya juga bisa kok. Ngapain baca Taurat Tuhan? Dia gak lagi membaca kitab perjanjian lama yang accessible to the king. Yang raja bisa setiap saat membacanya. Minta aja kepada pegawainya untuk keluarkan dari perbendaharaan.
Dia bisa baca Taurat Musa. Dia bisa baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dia bisa baca kitab nabi-nabi. Dan dia bisa mengisi hatinya dengan pengetahuan yang benar dan pengenalan akan Tuhan. Dia merasa, buat apa? Aku sekarang sudah pintar. Penasihat-penasihatku banyak. Advisor to the kings. Mereka semuanya orang-orang yang mahir. Orang-orang yang belajar. Firman ini kuno. Taurat itu buat apa? Lama-lama dia makin hari makin jauh dengan Tuhan. Hatinya pun semakin picik secara rohani. Taurat itu isinya hanya jangan-jangan. Jangan ini, jangan itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Lama-lama dia jauh. Be careful. Ketika kita menganggap kerohanian suatu opsi. Itu yang terjadi dengan Rehabeam. Dia meninggalkan hukum Tuhan. Kapan? Ketika kerajaannya menjadi kokoh. Dan kekuasaannya menjadi teguh. Ini yang saya sebut sebagai awas-awas berkat. Bahaya sesungguhnya adalah ketika kita sukses. Karena ketika kita berhasil, kita merasa tidak perlu Tuhan. Atau minimal sudah kurang butuh lagi. Saya sebut ini the prosperity of fools. Kemakmuran orang bodoh membunuh mereka sendiri. Tuhan kasih berkat kok malah bodoh hati. Itu yang terjadi pada saat kerajaannya kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Biasanya orang berubah setia kalau dia sudah sukses. Suami istri akrab, setia, tidak ada orang ketiga. Tapi ketika mereka tiba-tiba makmur, jaya, hati-hati dan waspada. Dulu aktif melayani di gereja, pelayanan apapun tidak pilih-pilih. Asal pokoknya bisa berguna bagi kerajaan Allah. Sekarang rasanya kalau nggak dikasih posisi, bagaimana begitu? Orang itu biasanya berubah kalau dia waktu dibawa Tuhan tinggi. Hati-hati, ternyata ada bahaya dalam promosi. Bukan berarti kita harus anti terhadap promosi ilahi. Jangan, malah nantikan. Tapi waktu kita dibawa Tuhan tinggi, tetap rendah hati. Ketika Tuhan buat kita besar, tetaplah bersandar. Ketika Tuhan memberikan segala-galanya, belajarlah tetap berserah. Dengar-dengaran dengan Allah. Roh taat itu jangan ditinggalkan di rumah. Jangan kita hidup seenak gua. Jangan lupa loh, Tuhanlah yang memberi kedudukan itu, hai Rehabeam. Kalau bukan karena Tuhan, dan juga bukan karena orang-orang yang mencari Tuhan dulu, waktu Salomo masih zaman-zaman dia tulus dengan Tuhannya. Apalagi waktu Daud, seorang yang menanti-nantikan Allahnya, yang dengar-dengaran, seorang yang mengejar hati Tuhannya. A man after God's own heart. Dia lupakah bahwa semua yang dia miliki itu dari Tuhan datangnya? Nah, itulah permulaan ketika orang merasa memiliki segala sesuatu. Ketika dia merasa bahwa sekarang semua ada di tangannya, segera dia akan kehilangan. Bahaya. Justru ketika Anda merasa posesif dengan berkat, atau apapun yang Tuhan telah percayakan hari ini, Anda merasa, yes, finally, akhirnya ada di tangan saya. Disitulah perlahan-lahan, satu persatu mulai berguguran dari tanganmu. Inilah permulaan kejatuhan dari Rehabeam. Yaitu ketika dia merasa dirinya bisa. Ini tidak sama dengan, saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh pede, percaya diri atau self-confident. Ini bukan self-confident, this is sinful confidence. Ini namanya independence. Ini namanya mandiri dari Tuhan. Harusnya kita itu percaya diri. Tapi percaya diri kita itu harus berasal dari percaya Tuhan. Nah, Rehabeam hanya percaya diri doang. Tuhannya ditinggalkan. Kehilangan kasih mula-mula. Bahaya, hati-hati saudara. Biasanya orang itu kalau sudah tinggi dia jatuh. Coba Anda bayangkan. Masalah biasanya tiba ketika seseorang jaya. Biasanya terjadi macam-macam tuh. Jadi gak heran, ini umum sekali. Ketika kerajaannya menjadi kokoh. Kekuasaannya menjadi teguh. Kumatlah sang raja. Ayat 2. Tetapi pada tahun kelima, zaman Raja Rehabeam,
majulah Sisak raja Mesir, ayat 2 ya, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia kepada Tuhan. Tetapi pada tahun kelima baru datanglah penghukuman Tuhan. Di zaman Raja Rehabeam memerintah 5 tahun kemudian baru majulah Sisak raja Mesir menyerang Yerusalem. Masalahnya gini, Tuhan kita tuh panjang sabar, itu bukan masalah, itu berkat. Itu anugerah, tetapi juga bisa jadi masalah buat orang yang hatinya gak peka. Orang yang gak tahu diri, kadang-kadang kita itu dikejar sama Roh Kudus gak tahu, gak ngerti. Sudah ditemplak berkali-kali, kita merasa guilty. Guilty-nya bukan menjauh dari Tuhan ya, guilty yang memanggil kita pada pertobatan. Kita seperti dikejar-kejar, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Tapi dikejar bulan pertama masih belum kerasa. Lalu Tuhan mulai bicara, tentunya Tuhan selalu bicara lewat firman. Kalau di zaman modern ini kita punya Alkitab. Tuhan bicara lewat khotbah seperti ini, lewat saudara seiman. Lalu lama-lama Tuhan bicara lewat pengalaman. Pengalaman gak mempan. Tahun kelima hukuman tiba. The punishment of God, namanya hukuman yang datangnya dari Tuhan itu kadang-kadang seringkali tidak terjadinya immediately atau langsung terjadi. Jadi kita yang harus tahu diri, kita sendiri harus mengerti. Gak perlu peka-peka banget kok. Yang penting hati kita itu dengar-dengaran aja kita akan mengerti ini salah. Jangan mencobai Tuhan dan jangan mencobai yang Maha Kuasa. Rehabeam berdosa, luput hukuman. Berdosa lagi, kayaknya sama Tuhan gak diperhatikan. Berdosa lagi, kok lolos ya? Kok gak apa-apa ya? Seperti anak muda, pelajar sekolah, nyontek sekali, berhasil lolos. Nyontek lagi, lama-lama kebiasaan. Jangan mencobai gurunya atau sistem sekolah. Cepat lambat akan ketangkap. Orang mencuri juga sama di toko, pasar swalayan. Sekali dia bisa lewati satpam. 2 kali dia bisa lolos itu alarmnya yang ada di kiri kanan. Suatu hari kelak, sepandai-pandai tupai terbang, sekali-kali dia akan jatuh. Dan bagi Rehabeam, ketika dia jatuh, sudah terlambat, kasih karunia itu tidak akan pernah sama lagi. Apa yang terjadi adalah tahun kelima, Rehabeam baru mengalami hukuman. Jadi jangan nunggu sampai yang namanya dosa itu matang dan melahirkan maut, baru kita bertobat. Harusnya pada bisikan Allah yang paling lembut, hembusan Roh Kudus menemplah hati kita. Kita cepat-cepat berbalik. Jangan tunggu di rotan, dipukul, digada dulu. Baru sesudah itu kita berkata, Lord I'm sorry. Tahun kelima Raja Rehabeam mengalami sesuatu. Raja Sisak, Raja Mesir datang menyerang. Padahal ya, aneh. Di zaman pemerintahan sebelumnya waktu Salomo, Mesir itu bersahabat. Bahkan Salomo menikah atau menikahi seorang putri Firaun. Jadi hubungan yang namanya Israel dengan tetangganya, dengan Mesir itu sangat-sangat ramah. Kok bisa ya? Apa yang ramah tiba-tiba jadi racun. Apa yang bersahabat tiba-tiba jadi musuh bebuyutan. Jikalau Tuhan tidak menyertai kita, yang bagus pun jadi basi. Yang indah akan mulai menghancurkan Anda. Ternyata berkat itu gak ada. Yang ada itu hanya Tuhan, tidak ada yang baik selain Dia. Segala sesuatu baik di hidup kita itu kan ada Tuhan di hidup kita. Kalau gak ada Tuhan di hidup kita, semua yang nampaknya baik, bagus, yang benar, semuanya jadi salah, basi, dan merugikan. Belum lagi menghancurkan. Sisak ini harusnya fine-fine saja, tiba-tiba karena tangan Tuhan diangkat dari Rehabeam, perlindungan ilahi, favor gak ada. Orang yang tadinya baik sama Israel, sama papanya, baik sama dia. Baru aja pada waktu Salomo baru memerintah, sahabat Daud dari negara tetangga Hiram, langsung bisa lanjut hubungannya baik dengan Salomo. Karena Salomo berkenan, makanya Tuhan lanjutkan. Tapi turun ke Rehabeam, waktu dia meninggalkan Taurat Tuhan, apa yang baik gak bisa diturunkan lagi, berhenti sampai situ. Seperti seolah-olah Tuhan mengakhiri kontraknya dengan rumah Daud gara-gara Rehabeam.
kalau Salomo berhasil mewarisi, Rehabeam gagal diwariskan. Apa yang jadi sahabat papanya, semua memusuhi dia. Tiba-tiba apa yang indah bangkit melawan dirinya. Ngeri. Semua ini karena apa? Karena di ayat yang kita baca, ayat 2 kalimat terakhir, karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Itu alasan sesungguhnya. Semua kenapa kok diputar balikan? Apa yang baik dan benar sekarang jadi salah kaprah. Why? Alasannya terletak di sini. Karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Di ayat 2 kalimat terakhir ini saya juga bisa menyimpulkan bahwa our God is so just and fair. Allah kita itu sangat adil. Dia selalu menjelaskan gadanya. God explains his rod. Tuhan tuh gak pernah kalau memukul seseorang, Tuhan diam aja. Karena dalam kata hajar ada kata ajar. Tuhan gak pernah hanya menghajar kita tanpa mengajar. Bayangkan, teroris saja di dunia ini, kalau mereka ngebom apa gitu, lalu nanti disampaikan kepada publik bahwa kelompok A mengklaim tanggung jawab atas bom bunuh diri tadi, atau atas aksi terorisme yang terjadi. Bayangin, kelompok-kelompok orang jahat pun berani mengklaim tanggung jawabnya. Itu perbuatan kami. Mereka hendak mencetuskan sesuatu kepada rakyat dunia, kepada masyarakat. Mereka ingin unjuk gigi, mereka siapa? Bayangin kalau orang jahat aja tanggung jawab dengan perbuatannya. Kalau dia merusak sesuatu, menghancurkan sesuatu. Tuhan kita itu baik. Dan Tuhan kita itu paling adil. Jadi kalau Tuhan memang harus pukul seseorang, sebelum dan sesudah, sebelumnya pasti ada peringatan, sesudahnya pasti ada pengajaran. Jadi Tuhan tuh gak pernah hanya main mukul doang. Tuhan gak pernah main tangan. Kalau sampai Tuhan terpaksa harus memukul seseorang dengan rotan, dia pasti memberikan pengajaran. Itulah sebabnya kita itu punya cukup waktu untuk bertobat kok. Punya cukup kesempatan untuk berbalik. Kita semua itu gak punya alasan kalau sampai ada satu pun di antara kita yang meringkuk di neraka, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan sudah cukup memperingatkan sebelum dia memukulmu. Dan dia cukup mengajari sesudah dia memukul kita. God explains his own rod. Tuhan pasti akan menjelaskan gadanya sendiri. Bukan hanya tongkatnya. Kalau tongkat pengembalaan kan kita diajarkan Tuhan itu gimana-gimana, Tuhan itu baik dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan marah pun Tuhan akan jelaskan kenapa dia marah. Rehabeam kok juga belum mau bangkit, saya nggak mengerti. Orang ini memang bebal, meskipun dia anak Salomo cucu Daud. Dia ini kalau nggak dipukul sampai hancur gitu nggak ngerti, nggak belajar sesuatu. Orang yang harus belajar the hard way, dia harus tabrak tembok dulu baru dia belajar sesuatu. Sayang kan? Padahal kalau dia belajar Taurat atau hukum Tuhan, dia pasti akan diluputkan. Orang pintar, orang pandai selalu belajar dari kesalahan orang lain. Kenapa dia sendiri yang buat kesalahan itu? Kenapa dia harus terantuk? Kenapa dia harus terpukul batu? Kenapa dia harus terjegal sesuatu? Tidak bisakah dia belajar dari perkataan Tuhan bukan dari rotannya? Itu Rehabeam. Sehingga pada ayat 3 dengan 1.200 kereta, nah ini dia rotan Tuhan. 60.000 orang berkuda sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, dan orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya. Wah, baru belajar sesuatu. Puji Tuhan sih, ini kan up and down, tetap ada positifnya. Jatuh bangun Rehabeam, sekalipun dia sempat jatuh, dia bangun juga. Tapi saya tunjukkan bangunnya gak serius. Orang ini adalah orang yang kedagingan, jadi dia itu harus merasakan baru dia itu berkata, ya saya jerah. Nanti kalau jerah ya, gak bisa ya, memang sudah sifat. Nanti kalau sudah jerah, nanti berikutnya dia jahat lagi, sampai terantuk batu lagi, baru dia berhenti. Jadi orang seperti ini, seolah-olah menyatakan dirinya, saya gak bisa berubah. Ya rugi sendiri. Ayat 4, ia merebut kota-kota benteng yang ada di Yehuda. Bahkan mendekati Yerusalem, udah nyaris ke istana. Si Sisak ini,
Dia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda. Di fase-fase sebelumnya Rehabeam ketika diberi kerajaan oleh Tuhan, melanjutkan papanya. Rehabeam melakukan sesuatu ketika di zamannya tentunya Israel terbagi menjadi dua suku bersama dengan dia, Yehuda dan Benyamin. Sisanya ikut bersama dengan seorang raja yang bukan keturunan Daud. Ya, seperti ada dinasti baru. Apa yang terjadi setelah itu? Tuhan berkata, jangan perang saudara. Rehabeam ini gimana pun juga dia dengar-dengaran dengan Nabi. Nabi beritahu sama dia, jangan lawan. Dia nurut. Lalu yang dia lakukan sebenarnya benar. Sebelumnya kita baca di ayat pertama tadi, dia meninggalkan hukum Tuhan. Sebelumnya dia sudah lakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia kuatkan kota-kota itu, dia pagari, dia berikan benteng-benteng. Bagus kan? Tapi itu gak garansi atau jaminan bahwa dia aman. Kita itu aman kalau dekat Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, apa yang terjadi adalah justru ketika dia berbalik pada Tuhan dan dia menyeret bangsa Israel untuk ikut murtad, percuma itu benteng, malah justru yang dia bentengi yang direbut dulu. Lucu kan? Bukan lucu untuk ketawa. Miris sedih waktu saya dengar story ini, waktu baca cerita ini. Justru yang dia bentengi itu yang diruntuhkan dulu sama Sisak. Jangan heran kalau orang meninggalkan Tuhan. Setan akan serang dia bukan pada kelemahan. Biasanya kita diserang kelemahan kalau kita lagi setia sama Tuhan. Tapi ketika kita meninggalkan Tuhan, yang diserang pertama oleh setan adalah kekuatan. Kelebihanmu akan menjadi kutukmu. Kekuatanmu akan terlebih dulu runtuh. Tapi kalau kita setia sama Tuhan, akan ada Amalek yang selalu incar garis belakang. Baris belakangan itu selalu menjadi target Amalek kedagingan. Dia coba-coba untuk ajak kita, bujuk kita untuk kembali ke kehidupan lama. Lihat-lihat bagian kita yang lemah, siapa tahu dia bisa mencuri beberapa domba. Tapi kalau kita meninggalkan Tuhan, what we forfeit is our strength. Karena Tuhan bukan lagi menjadi kekuatan Israel, maka kekuatan Israel akan diruntuhkan oleh Mesir. Yang dijagai dulu akan hancur. Mau pakai asuransi 1001 kayak sakit mati. Mau diversifikasi investasi segala sesuatu, mau di bisnis, di komoditas, di saham, di valuta, segalanya ditaruh di mana-mana, nanti akhirnya yang membunuh dia apa? Yang uang tidak bisa beli dan uangnya percuma. Kekuatanmu akan menjadi keruntuhan. Makanya jangan tinggalkan Tuhan. Tapi orang ini harus dikasih ribuan kuda, ratusan ribu tentara, baru dia mengerti. Susah banget untuk belajar. Jangan hakimi Rehabeam. Kita juga kayak gitu kadang-kadang. Ayat 5. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem, berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Ini Nabi Semaya datang, yang beritahu dia dulu, jangan perang saudara. Juga Nabi Semaya, kali ini dia beritahu kesalahan Rehabeam apa. Saya kagum dan salut dengan Nabi ini yang berani bicara sama raja apa adanya. Kamu telah meninggalkan aku. Dia sampaikan firman Tuhan. Oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Wow, kata-kata Tuhan itu sangat keras. You meninggalkan saya, makanya saya juga meninggalkan kamu. Dan kutinggalkan kamu dalam kuasa Sisak. Tangkap dengan segenap hati. Tuhan tidak pernah menceraikan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekali-kali dia tidak akan pernah menolak kita. Kecuali kita dulu yang menolak dia. Itu pun Tuhan biasanya akan memperjuangkan kita. Karena ketika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi jangan mencobai yang maha kuasa. God doesn't abandon us. God doesn't leave us first if we don't leave Him. Makanya kalimat Tuhan melalui Nabi Semaya ini penuh dengan hikmat. Penuh dengan pengenalan akan Allah. Kita bisa tangkap sesuatu dari Roh Kudus. Kamu telah meninggalkan aku, Rehabeam. Oleh sebab itu aku Tuhan, aku pun meninggalkan kamu ke dalam kuasa Sisak. Tuhan tidak berkata aku tinggalkan kamu selamanya. Enggak, aku tinggalkan kamu dalam kuasa Sisak. Bukan berarti aku meninggalkan kamu totalitas. I'm still with you, I'm sad though. Aku sedih sekali, tapi aku masih bersama denganmu. Tapi aku serahkan kamu kepada keinginan hatimu. Nah, pergilah sana ke dalam tangan Sisak. Kamu melayani aku tidak mau kan? Kamu tidak mau hukumku kan? Maka kamu berarti mau hukum dunia. Kuserahkan kau ke dalam tangan mereka. Wah, ngeri sekali.
Itulah sebabnya saya selalu berdoa, Lord don't leave me. Daud ketika dosa, Mazmur 51 ketika dia ditegur oleh Nathan, opanya Rehabeam, ngomong apa? Coba ingat-ingat. Mari kita renungkan perkataannya. Jangan ambil Roh Kudusmu daripadaku dan jangan buang aku dari hadiratmu. Yang paling ditakuti oleh Daud adalah terbuang dari hadirat Allah. Today I've thrown you away. Hari ini aku telah membuang engkau Tuhan lewat kejadian dengan Batsheba. Daud berkata begini, dia berkata, namun demikian aku menyesal, aku sangat-sangat malu, ampuni aku Tuhan, hukum aku enggak apa-apa. Kebenaran dalam batin itu yang kau inginkan. Hati yang hancur, jiwa yang patah remuk tidak akan kau pandang hina ya Tuhan. Tapi sekali-kali jangan buang aku dari hadiratmu. Yang paling ditakuti Daud bukan kehilangan kerajaan. Yang paling dia ngeri bukanlah mahkotanya pergi. Yang paling dia takuti adalah terbuang dari hadirat Allah. Again, jangan pernah tuduh Tuhan sembarangan. Kita berkata, Tuhan sekarang, Tuhan telah meninggalkan aku. Jangan berkata begitu. Evaluasi diri. Kalau hari ini Anda tidak meninggalkan Tuhan, jangan fitnah Tuhan pernah meninggalkan Anda. Karena kalau kita tidak meninggalkan Tuhan, mustahilah Tuhan meninggalkan kita. Sekalipun seolah-olah masalah kita tetap di sana, kita belum mengalami breakthrough, terobosan baru atau kemenangan sama sekali, God is still with us. Immanuel tetap bersama dengan kita. Tapi kalau kita sadar kita sudah meninggalkan Tuhan, bukan berarti Tuhan sudah meninggalkan kita. Kalau kita menyadarinya, cepat bertobat dan berkata, I'm sorry Lord, seperti Daud, jangan buang aku dari hadiratmu, jangan cabut rohmu daripadaku dan daripada keturunanku. Bahwa aku kembali kepadamu, aku akui dosaku, hapuskanlah dosaku dengan kasih setiamu. Ingat ya, kalau mau tahu Tuhan masih bersama dengan Anda, enggak? Tanya aja, Anda masih bersama dengan Tuhan enggak? Kalau masih, ya udah Tuhan masih bersama dengan Anda. Kalau Anda enggak bersama dengan Tuhan, ya bertobatlah. Bukan Tuhan yang perlu dieval, Anda yang perlu evaluasi. Mari kita search atau mari kita uji diri dan berkata, Tuhan ternyata aku jauh, I'm sorry, bring me back to you. Bahwa aku kembali kepadamu. Ayat 6. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri. Nah, quite good kan? Cukup bagus sekali. Ternyata respon hati Rehabeam juga enggak buruk-buruk total. Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja Rehabeam merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. Ya. Ayat 6 ini indah. Ada oasis di padang gurun belantara. Rehabeam yang pelin-pelan akhirnya membuat keputusan yang benar. Maka dia merendahkan diri. Karena dia punya pilihan cuma satu sih. Opsinya hanya dua maksudnya. Dia pilih salah satu saja. Be humble. Be humbled, pakai D, direndahkan hati, direndahkan dirinya di hadapan Allah, or be ruined. Mau direndahkan atau mau dihancurkan? Pilih salah satu. Nabi Semaya berkata, choose today. Mau direndahkan serendah-rendahnya, tanggung segala konsekuensi, gak apa-apa, atau dihancurkan total. You choose today, repentance or rebellion. Pertobatan, atau lanjutkan pelanggaran alias pemberontakan. Akhirnya Rehabeam berkata, aku bertobat. Pertobatannya, ini kalimatnya. Kita baca lagi ayat 6, maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhanlah yang benar. You are right, oh Lord. Engkau benar. Begini ya, kalau Tuhan sedang mendisiplin Anda dan saya, jangan kita itu membangkang. Mengeraskan hati hanya merugikan. Nanti kita jadi Firaun, hatinya membatu. Jadi kalau Tuhan sedang mendidik seseorang, bahkan dengan rotan, kalau kita layak terima, hai orang berdosa, apa hakmu dan hakku untuk berbicara kembali dan membantah. Jadi kalau Tuhan memang mendisiplin kita dengan keras dalam hidup ini, baik lewat kejadian, pengalaman yang kurang mengenakkan, sadarilah bahwa kita ini orang berdosa, gak layak terima apa-apa. Jadi kalau kita ngalami gitu, jangan mengeluh. Evaluasi diri, kalau ada dosa, kalau gak ada dosa ya sudah. Katakan Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan, kasih aku kemampuan untuk bisa melihat maksud-maksudmu. Tapi kalau kita memang layak menerimanya, apalagi kita nggak bersih-bersih sekali, ya sudah diam aja. Kalau sampai Tuhan sedang mendidik kita,
dengan keras bahkan, the best you could say to him, yang terbaik yang Anda bisa utarakan adalah, Lord, you are always right. In my case, dalam kasus saya, dalam hidupku engkau selalu benar. Sebab orang yang bisa mengakui bahwa Tuhan itu benar ketika Tuhan mendisiplin dirinya, biasanya akan menemukan Allah yang beranugerah. Orang yang bisa mengakui bahwa Tuhan itu gak pernah salah, ketika bahkan dia sendiri dalam masalah dan dia merasa tertekan, bahkan mungkin merasakan tekanan dosanya, dan kalau Tuhan sedang dealing hard with him, kalau Tuhan sedang memperlakukan dia dengan tidak biasa, tidak lembut, bahkan malahan keras, dia bisa berkata, but you are always right. Kau benar Tuhan, aku tidak punya pembelaan diri. Dia berkata, be it unto me, jadilah kepadaku sesuai dengan firman-Mu. Orang yang begitu biasanya akan menemukan Allah yang berkasih karunia dalam hidupnya. Tapi orang yang mengepalkan tinjunya ke surga dan berkata, lawan-lawan Tuhan seperti Firaun, percuma menendang gala, kakimu sendiri akan bengkak dan patah. Siapa melawan Tuhan, seperti kaki ditendangkan ke baja. Bukan levelnya. Makanya itu Tuhan langsung mendengarkan kalimat Rehabeam, hatinya dilembutkan. Rehabeam menemukan, find a God that's gracious. Dia menemukan Allah yang berkasih karunia di ayat yang ke-7. Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya, bunyinya, mereka telah merendahkan diri, Tuhan ngomong sama Nabi. Oleh sebab itu aku gak akan memusnahkan mereka. Ya kan? Rehoboam found a God who's gracious. Dia menemukan Allah yang berkasih karunia. Oleh sebab itu aku gak akan memusnahkan mereka. Jadi hukumannya dicabut, dibatalkan. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan sisap. Tuhan langsung memvoid, cek hukumannya. Karena dia merendahkan diri, aku tidak akan memusnahkan. Tetapi di ayat ke-8, tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya. Tuhan bilang tentang Rehabeam dan bangsa pilihannya. Mereka akan menjadi hamba-hambanya, supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi. Jadi Tuhan balikkan kepada isu sesungguhnya, kembalikan pada perkara awalnya. Pada mulanya kalau Anda baca di ayat pertama, mereka itu, yaitu Rehabeam khususnya, menolak hukum Tuhan. Karena itu belum selesai. Hanya karena Tuhan itu membatalkan hukumannya, Rehabeam jangan nyantai. Banyak kita itu puas dengan fakta kalau kita tidak dihukum oleh Allah. Kita puas kalau kita tidak mengalami masalah. Jangan berhenti di sana. Sayang sekali. Itu yang saya sebut tadi. Rehabeam ini gak pernah serius ngikut Kristus. Dia berhenti sampai taraf, Tuhan asal gak hukum gua. Kok gitu ya? Harusnya dia harus kejar perkenanan. Mil kedua, jangan berhenti di mil ke-1. Ye, hore, happy, ya. Tuhan gak jadi hukum saya. Tuhan gak jadi jatuhkan hukuman pada kami. Bukankah Tuhan berkata sama Semaya, karena mereka berkata begini, Tuhan itu benar, Tuhanlah yang benar dalam hal ini, makanya Tuhan tidak akan memusnahkan. Mereka berhenti sampai situ. Harusnya dia kejar perkenanan. Seperti Daud opanya. Dia masuk ke hadirat Tuhan dan berkata, sekalipun engkau tidak menghukumku, beriku hati yang teguh. Baca Mazmur 51. Dia berkata, give me a steadfast heart. Supaya aku mengajarkan kepada orang berdosa seperti saya. Supaya kembali engkau berkenan pada korban sembelihan. Meskipun bukan itu yang kau cari, tapi hati yang hancur, jiwa yang patah remuk, a contrite heart, atau hati yang bertobat. Namun demikian, aku mau masuk lebih dalam lagi, aku rindu masuk ke bait suci.
mempersembahkan korban bakaran kepadamu. Dia nggak ngejar sampai begitu. Dia agak asal-asalan. Pokoknya aku lolos lagi. Memang punya sifat yang agak murahan menurut saya. Kurang berwibawa dalamnya. Seperti Daud atau seperti Salomo minimal. Meskipun Salomo pernah salah. Kembalinya di kitab Pengkhotbah luar biasa. Ini orang nggak sungguh-sungguh kembali pada Tuhan. Dia maunya enaknya. Mau apa yang nyaman buat dia. Pokoknya yang penting dia nggak apa-apa. Ini orang agak sedikit kekanak-kanaan. By choice, by decision. Dengan keputusan. Dia memilih demikian. Tapi mereka akan menjadi hamba-hambanya. Tuhan sudah peringatkan. Kalau saya jadi dia mungkin saya akan langsung berkata, Tuhan please even that. Bahkan yang itu Tuhan aku berdoa. Apa yang harus kubayar lah. Terserah. Aku gak bisa hapus dosaku. Tapi janganlah aku melayani sisa. Aku harus melayani engkau. Kalau perlu, copot aku dari raja, kasih raja yang baru. Asal bangsa Israel yang kugembalakan. Tidak jatuh ke tangan musuh. Karena Tuhan berkata di sini, biarin mereka rasain. Supaya mereka itu bisa membedakan antara mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan dunia. Kamu gak mau hukumku, ya sudah masuk ke hukum rimba. Masuklah, ikutlah hukum dunia. Kadang-kadang kita pikir ya sebagai orang Kristen anak Tuhan. Kalau kita gak punya Alkitab, waduh hidup ini akan payah deh. Saya bisa bayangkan kalau saya gak ada ini, dengan hukum apa saya hidup ya? Jadi jangan anti dengan hukum Allah. Kayaknya isinya jangan dan jangan. Bukan. Tanpa ini, meskipun ada hal-hal yang sulit seperti mengampuni, memberi dan sebagainya, mentaati, jaga kekudusan. Tapi tanpa ini, matilah kita. Pernikahan saya gak bisa percaya dengan pasangan dan pasangan gak bisa percaya sama saya. Gak ada suatu hukum yang mengikat kita. Sama anak kita mana besarkan. Tergantung aja kayak sera-sera whatever will be. Dunia mau bawa ke LGBT, mau bawa kemana. Saya bisa apa sama anak saya? Anak saya tidak punya sabuk pengaman. Kalau saya berbisnis gimana? Kalau saya ini tuh, waduh. Kalau saya bayangkan, kalau saya tidak mengikuti hukum Tuhan. Kalau saya tidak mau hukum Allah. Waduh ngeri ya. Kalau saya harus hidup berdasar hukum dunia. Tapi Tuhan berkata sama dia, biar mereka tahu rasa. Bukan Tuhan bukan hanya supaya mereka jerah. Tuhan bukannya marah atau mendendam, bukan. Tapi isu itu gak pernah ditouch, gak pernah dijamah oleh Rehabeam. Isu awal di pasal 1, di ayat yang pertama maksudnya. Rehabeam menolak hukum Tuhan. Dia gak pernah ke sana. Dia hanya mau sampai taraf bebas hukuman. Dia gak kejar perkenanan. Karena itu jemaat yang terkasih, jangan berhenti sampai sini. Pokoknya yang penting aku gak masuk neraka. Yang penting keluarga kita baik-baik, gak ada musibah. Jangan begitu, layani Tuhan. Mil kedua, carilah dan kejarlah perkenanan. Ayat yang ke-9, maka majulah sisa kerajaan Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan. Sayang ya. Dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, itu yang dikumpulkan, ditabung pelan-pelan oleh Daud sampai Salomo. Semuanya dirampasnya. Lihat lagi apa yang dia rampas. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Saya pernah membuat suatu perhitungan, kalkulasi, menurut harga emas hari ini. Per akhir tahun 2020. Jadi perisai-perisai emas yang dibuat sama Salomo itu ada perisai besar, perisai kecil. Itu dari tontonan, itu pokoknya dari emas. Dari emas murni. Bukan hanya dilapisi coating saja, tapi semuanya itu emas solid. Jadi perisainya itu bukan hanya untuk perang, tapi juga untuk mencerminkan kemuliaan kerajaan Salomo waktu itu. Saya hitung-hitung waktu itu ya, kira-kira berharga 2 triliun rupiah hari ini. Ya, emas yang untuk perisai besar, ratusan untuk perisai kecil, digabung itu 2T. Sekarang dirampas semua oleh musuh. Materi bukanlah suatu takaran bahwa Tuhan memberkati atau Tuhan mengutuki. Tapi materi juga bisa menjadi manifestasi. Bahwa kalau seseorang kehilangan ketajaman rohaninya biasanya juga bisa jadi ngantem ekonomi. Gak selalu sih, ada banyak orang yang berhasil di dunia kerja, kaya raya, namun tidak takut akan Allah. Tetapi sebagai manifestasi jadi bisa juga sebaliknya. Gak semua orang itu jatuh miskin, itu bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Gak semua orang yang kurang harta itu masih masuk kategori itu. Ada juga yang karena kutukan.
Jadi kita harus fair-fairan lihat kasus per kasus. Tapi dalam kasus Rehabeam, kerohaniannya akhirnya berujung pada penurunan kualitas hidup dan juga kehancuran ekonominya. Bayangin 2T dirampas diganti apa ayat 10 sebagai gantinya. Are you ready? Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga. So sad sekali. Yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin benar yang menjaga pintu istana raja. Emas ganti tembaga. Itu bicara tentang penurunan kualitas hidup, kualitas rohani dulu. Ternyata juga berujung ekonomi. Siapa ngerti ternyata ujungnya jauh. Ayat 11, setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu. Dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar juga jaga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya. Surut bukan standar ya. Harusnya perkenanan itu yang kita kejar. Bukan surut murka. Sehingga ia tidak dimusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Kayak seperti positif thinking. Tetap diizinkan di ayat 12 kalimat terakhir. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Ya lihat positifnya. There are still many good things. Itu kayak orang yang sudah jatuh atau bangkrut sesuatu. Dia lihat ya sudahlah. There are still some good things. Sayang kan, itu bukan plan A-nya Tuhan. Rencana awalnya adalah jaya menjadi semakin jaya dijemput berikutnya oleh generasi penerus lebih jaya lagi. Bukankah Tuhan kalau memelihara, menjaga wine atau anggur di Kana itu sampai tamu terakhir, anggur terakhir sampai mau habis usai pesta itu, anggurnya semakin bagus. Gak seperti kalau kita minum soda itu udah dicampur dengan air. Awal-awal sih luar biasa, tapi terakhirnya biasa. Tuhan gak pernah turun kualitas itu, gak pernah kalau ikut Tuhan. Sebab Tuhan akan menjaga dan memelihara. Saya tidak bicara tentang kekayaan atau materi. Saya bicara tentang life overall. Holistically. Secara menyeluruh kehidupan ini. Bayangkan. Agak sedikit gimana gitu di hati waktu saya baca dan renungkan cerita ini. Ayat yang ke-13. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya Nabi itu dan Ido pelihat itu yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam. Terus menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Di ayat 13 dikatakan Rehabeam memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan. Dia memerintah di dekat bait suci, tapi hatinya jauh dari Allah. He reigned near the temple of God, but his heart was far away from God. Makanya dia menjadi sasaran empuk setan. Orang yang begini paling gampang jatuh sebagai korban. Kenapa? Ketika seseorang melakukan liturgi atau ritual agamawinya tetapi memungkiri kerohanian sesungguhnya. Orang seperti ini akan sangat-sangat mudah untuk ditawan setan melakukan kehendaknya. Tahukah bahwa kalau kita tidak sungguh-sungguh lebih gampang dipakai setan untuk melaksanakan agendanya. Tanpa kita sadari kita bisa dipakai oleh iblis loh untuk menjatuhkan sesama. Dan itu yang terjadi dengan Rehabeam. Ayat 14 terakhir dengan ini saya jelaskan. Ia berbuat yang jahat. Kenapa ya? Dia membunuhkah? Apakah dia itu melakukan sesuatu yang super jahat, maka dia disebut berbuat yang jahat di mata Tuhan? Alasannya kok sederhana ya. Kayaknya gak seberapa. Ayat 14 baca lagi. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ya ampun. Masa gak tekun disebut jahat? Standar apaan itu? Ya itu bukan standar kita, standar Tuhan. Suam-suam kuku kan oke aja kan? Gak panas, gak dingin. Tapi bagi Tuhan dimuntahkan.
Jangan pernah kita menilai diri dengan diri sendiri. Menilai diri itu harus dengan standar Tuhan. Terlalu tinggi, enggak kok. Tuhan tunjukkan jalan, ada pertobatan, ada pengampunan, ada Roh Kudus yang membantu menolong kita di dalam kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita itu yatim piatu. Gak pernah Tuhan suruh kita dari sini ke situ, lalu sembunyikan jalannya. Tuhan gak pernah suruh kita naik, lalu simpan tangganya. Allah kita itu adil. Tetapi Tuhan berkata, orang yang gak tekun mencari aku, yang jatuh bangun melulu up and down, tetapi gak pernah sungguh-sungguh. Orang seperti itu berbuat jahat kepada Tuhannya. Saya kasih 3 alasan dari ayat ini, ia berbuat jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. 3 poin sederhana untuk mengakhiri firman ini. Jahatnya dia itu karena up and down. Ada 3 hal jatuh bangun Rehabeam. Kenapa dia disebut tidak tekun mencari Tuhan? Rehabeam itu orangnya seperti apa? Nomor 1, dia gak pernah mempersiapkan hati untuk perkara-perkara Tuhan. Jadi saya bisa bayangkan kalau Rehabeam mau nikah nih di gereja. Dia jalankan konseling apa itu hanya karena harus. Tapi dia gak pernah dengan hati merasa itu perlu dan penting buat pernikahannya. Penting untuk masa depan perkawinannya. Ini orang yang menjalankan luarnya, tapi dalamnya itu gak terbeban. Gak sadar-sadar. Dia gak pernah mempersiapkan hati. Itu yang membuat Tuhan berkata, ini raja jahat. Untuk perkara-perkara Tuhan dalam hidupnya. Dia gak pernah sungguh-sungguh. Saya kasih contoh hanya 1. Anda lebih tahu contohnya apa saja di hidupmu. Yang kedua, kenapa dia disebut tidak tekun mencari Tuhan, maka dia disebut jahat adalah karena dia tidak pernah sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan. Dia itu imannya hanya sampai pengetahuan. Ya sejarah tahu papanya gimana, opanya gimana. Tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan sampai titik aplikasi dan resolusi. Gak pernah terjadi. Ini orang hatinya kalau dia itu handphone, dia itu gak punya apps-nya Tuhan. Dalam dirinya semuanya itu games doang. Online games, apa games, dia anggap hidup itu permainan. Game aja, makanya buktinya waktu orang-orang Israel datang ke dia, minta kemudahan pajak. Dia tanya sama sesama berandal-berandal anak-anak muda itu yang party boys. Dia berikan nasihat yang ngawur, yang gak keruan. Dia anggap semuanya itu just a game. Dia gak pernah menerapkan. Gak sampai aplikasi atau resolusi di akhir tahun nih, saya mau tahun depan, saya mau begini. Dia catat di agendanya, catat di Alkitabnya, catat di handphonenya. Dia berkata, Tuhan tahun depan aku gak mau jatuh bangun lagi. Ada resolusi, bukan janji palsu. Ada kesungguhan hati, ada tekad. Ada tekad bulat. Dia gak begitu. Yang ketiga, dia gak pernah berniat mencari Tuhan. Imannya itu condition sekali, sangat bersyarat. Jadi kalau dipukul, Tuhan kasihani aku. Gak dipukul, lupa, bye-bye Tuhan. Dipukul lagi, kasihani saya. Lalu lama sekali, gak kerasa rotan, pantatnya sudah tidak pernah merasakan gada Tuhan. Lalu dia nakal lagi. Anak begini, gak pernah ngerti, tidak pernah mencari Tuhan. Itu keluar dari hatinya yang Tuhan, I want to know you. It never happened to him, it never occurred in his mind. Gak pernah muncul dalam pikirannya. Orang ini sebenarnya gak jahat. Kalau Anda baca riwayatnya, ini orang bukan melakukan kejahatan, menyembah berhala seperti raja-raja Israel yang menyembah Baal, patung Asyera dan sebagainya, melakukan yang gila. Gak pernah. Orang ini biasa. Tapi Tuhan bilang dia jahat karena 3 alasan tersebut. Saya harap Anda tidak menjadi seperti Rehabeam yang tidak pernah mempersiapkan hati untuk hal-hal yang penting di hidupnya. Jangan menjadi seperti dia yang gak pernah sungguh-sungguh menerapkan firman. Jangan seperti Rehabeam, cucu Daud yang sama sekali gak seperti Daud. Dia gak pernah mengejar, tidak pernah mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Ini orang mencari Tuhan kalau terpaksa. Tahun depan, di penghujung tahun ini, buat resolusi baru untuk tidak up and down lagi dengan Kristus. Ya kalau kita buat salah cepat bangkit. Gak up and down bukan berarti jalan kita sempurna atau mulus. Maksudnya begini, hatiku gak up and down. Hatiku decision, keputusannya bulat. Aku ikut Yesus. Apapun terjadi, aku akan responi Tuhan. Kalau aku gagal, Tuhan bermurah hati. Aku akan menemukan kasih karunia-Nya untuk membangkitkan aku kembali. Mari, jaga hati dengan segala waspada. Tuhan membawa Anda ke masa depan penuh pengharapan. Let's worship Jesus. Oh, haleluya. Thank you, Lord. Selidiki Lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Letakkan tangannya di dada Anda sekalian. Mari saya berdoa untuk kita semuanya di akhir ujung tahun ini. Tuhan, ampuni hati kami yang sering pelin-pelan. Kasih kami spirit yang baru ya Tuhan, memasuki tahun yang akan datang. Kami tidak mau asal-asalan lagi. Kalau kami pernah begitu, sekarang tidak lagi. Kami tidak berjanji kami mulus atau kami tidak pernah berdosa. Tapi satu hal yang kami janji adalah kalau kami jatuh, kami mau bangkit. Tuhan tolong kami. May we always find a graceful God before our path. Di depan jalan kami selalu kami temukan Allah yang beranugerah. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami jalan 1 langkah, Engkau jalan 10 langkah dari situ menjemput kami. Pokoknya aku mau maju. Itu keputusan udah bulat hati. Kasih kami spirit seperti ini ya Tuhan. A steadfast heart. Hati yang teguh tidak mendua lagi. Kami tidak mau jatuh bangun. Kami mau membangun sesuatu dengan Tuhan. Bahkan membangunkan orang yang jatuh di kiri kanan kami. Pakai kami. Pakai gereja ini ya Tuhan Yesus yang tercinta. Pakai kami semua, pakai setiap keluarga ya Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan Tuhan di akhir zaman. Untuk membawa banyak orang mengenal kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai
Haleluya. Katakan dengan iman, ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat domba-domba Kristus tercinta dari Gembala Agungmu Yesus Kristus. Dalam kasih Bapa, dalam kemuliaan putranya, dan dalam pengurapan Roh Kudus menyertai Anda dan saya sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. We love you.